Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang mengalami terbangun di waktu-waktu yang tidak biasa, terutama antara jam 3 hingga 5 pagi. Kamu harus bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Fenomena ini seringkali diabaikan atau dianggap sebagai gangguan tidur, namun ternyata memiliki makna yang dalam yang dapat mengubah pandangan kita terhadap waktu-waktu tersebut dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi tubuh dan Tuhan. Bangun di malam hari bisa dianggap sebagai cara tubuh dan Tuhan berkomunikasi dengan kamu. Ini adalah saat ketika tubuh kamu berada dalam kondisi istirahat yang mendalam. Dan ketika kita terbangun di tengah malam, itu mungkin pesan atau sinyal dari tubuh atau spiritualitas. Sensasi tertentu, bangun di malam hari seringkali terasa berbeda daripada bangun di pagi hari. Sensasi ini bisa mencerminkan keadaan emosi dan fisik kita yang sedang berlangsung. Ini adalah momen ketika kita cenderung lebih introspektif. Cara menyampaikan masalah, bangun di tengah malam juga bisa menjadi cara fisik dan emosi menyampaikan masalah pada diri sendiri. Ini adalah waktu ketika kamu mungkin lebih sensitif terhadap stres, kecemasan, atau masalah lain yang mungkin perlu ditangani. Siklus tidur dan pesan Tuhan. Dalam beberapa praktik pengobatan alternatif, siklus tidur dianggap sebagai waktu di mana kita menerima pesan dari Tuhan atau energi spiritual. Titik-titik energi ini dikaitkan dengan sistem jam tubuh yang dapat memberikan energi untuk berbagai bagian tubuh. Namun, apa rahasia ilmiah di balik fenomena ini? Ilmu pengetahuan belum sepenuhnya memahami mengapa beberapa orang terbangun pada jam-jam ini. Tetapi ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan hal ini. Salah satunya adalah terkait dengan fluktuasi hormon dalam tubuh yang dapat mempengaruhi siklus tidur. Dari perspektif Islam, terbangun di jam-jam tersebut bisa dianggap sebagai waktu yang baik untuk beribadah, refleksi, dan doa. Dalam ajaran Islam, ada berbagai amalan yang dianjurkan pada waktu-waktu tertentu, termasuk di malam hari yang dapat membawa manfaat spiritual. Jadi, alih-alih mengabaikan kebangunan di jam-jam tengah malam, bersyukurlah atas momen tersebut. Ini bisa menjadi waktu yang berharga untuk merenung, berdoa, dan berkomunikasi dengan diri sendiri atau yang lebih tinggi. Tidak hanya dari segi ilmiah, tetapi juga dari perspektif spiritual, waktu-waktu tersebut memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan. Pernahkah Anda jika tiba-tiba terbangun saat rentang waktu menunjukkan antara jam 2 hingga 3 pagi? Dan hal tersebut tidak hanya sekali namun sering terjadi berulang kali dalam kehidupan Anda. Konon pada jam tersebut juga dikenal sebagai waktu sumung menurut kepercayaan Jawa. Di saat itu kebanyakan makhluk hidup sedang tertidur pulas, namun tidak bagi mereka yang berada di alam gaib. Kejadian itu dipercaya sebagai waktu di mana aktivitas makhluk yang tidak kasat mata mencapai puncaknya. Selain itu, rentang jam 2-3 pagi juga dianggap sebagai waktu di mana portal dimensi gaib terbuka lebar, sehingga interaksi antara seseorang dengan makhluk astral atau gaib dapat terjadi, baik disadari maupun tidak. Lantas, apa sebenarnya makna di balik seseorang yang sering terbangun pada jam waktu 2-3 pagi? Yang pertama, memiliki kepekaan untuk merasakan energi alam semesta. Pada waktu di antara jam 2 hingga 3 pagi, meskipun dunia manusia terlihat sunyi, namun di alam gaib aktivitas mereka berlangsung ramai. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kepekaan khusus. Namun jika seseorang yang terbangun pada jam tersebut
dan mereka rutin melakukan meditasi atau ritual keagamaan tertentu, hal ini akan dipercaya mampu membuka daya portal gaib yang selama ini tertutup sebelumnya menjadi terbuka. Yang kedua, mendapatkan kelimpahan rezeki. Seringkali jika seseorang terbangun pada pukul 2 hingga 3 pagi, hal ini sebenarnya memiliki makna tersendiri. Alam semesta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup bagi mereka yang benar-benar memahami pertanda ini. Ketika individu bangun pada waktu itu dan langsung memohon kepada Tuhannya, maka doa pada jam tersebut akan lebih mudah terkabulkan dari waktu yang lain, karena dipercaya alam semesta masih sangat sepi dari aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, jika Anda sedang mengalami kesulitan ekonomi atau masalah kehidupan lainnya, cobalah bangun pada jam tersebut, sampaikan apa yang menjadi masalah Anda dan mintalah pertolongan serta jalan keluar. Jika ini dilakukan secara rutin, yakinlah bahwa masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera teratasi. Yang ketiga, sedang didampingi dan dipandu oleh malaikat penjaga. Pada rentang waktu antara jam 2 hingga 3 dini hari, banyak yang percaya bahwa tubuh seseorang sedang berada pada tingkat spiritual tertinggi. Hal ini memudahkan untuk terhubung dengan alam semesta, termasuk para malaikat penjaga dan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini Anda akan lebih mudah menerima pesan dan petunjuk darinya. Penting untuk diingat bahwa malaikat penjaga tidak selalu berwujud makhluk bersayap, melainkan bisa menyerupai orang-orang yang kita sayangi. Jadi, jika Anda bangun di jam tersebut, perlu untuk merenungkan diri. Yang keempat, memperoleh panggilan dari alam semesta untuk berbenah diri. Apabila Anda mengalami mimpi yang di luar kebiasaan atau membuat Anda terjaga, kemungkinan hal tersebut merupakan pertanda dari alam semesta untuk introspeksi terhadap kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk segera memperbaiki diri dan mengubah perilaku, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah berlalu maupun masa depan. Yang kelima, memperoleh sebuah lembaran baru dalam hidup. Angka 3 memiliki arti yang mendalam sebagai simbol kekuatan, harapan, dan siklus kelahiran yang baru. Meskipun begitu, ada yang menginterpretasikannya sebagai simbol masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi, jika saat ini kamu merasa sulit untuk melupakan sesuatu, seperti patah hati karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kamu cintai, kehilangan pekerjaan atau hal lainnya, dan sering terbangun pada jam 2 hingga jam 3 pagi, jangan terlalu khawatir. Sebenarnya alam semesta sedang menyediakan lembaran baru yang lebih baik untuk cerita kehidupanmu. Yang keenam, pertanda untuk lebih mendekatkan kepada Tuhan. Bangun pada rentan waktu tersebut juga menjadi sebuah pertanda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin selama ini Anda sibuk dengan urusan duniawi, lupa untuk beribadah. Ketika spiritualitas Anda mencapai puncaknya jam 3 pagi, malaikat atas perintah Tuhan akan datang untuk membangunkan Anda. Hal ini adalah peringatan halus bahwa nikmat yang Anda terima adalah bagian dari karunia Tuhan. Yang ketujuh, akan diberikan kabar baik oleh alam semesta. Jika sering terbangun di antara jam 2 sampai 3 pagi, itu bisa dianggap sebagai pertanda bahwa Anda akan mendapatkan kebahagiaan atau kabar baik pada waktu itu. Bangun pada jam tersebut dengan perasaan bahagia tanpa alasan yang jelas bisa berarti energi Anda sedang bergetar pada frekuensi tinggi, menandakan adanya sesuatu yang positif sedang akan terjadi. Ajaran Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Dan berikut ini adalah 13 keutamaan bangun pagi dalam Islam. Yang pertama, membuka pintu rezeki. Ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi,
Beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang kedua, terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Yang ketiga, didoakan malaikat. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, tiap menjelang hari kedua malaikat turun, yang satu berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan." Malaikat yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, timpakan kerusakan kemusnahan bagi harta yang ditahannya, dibakilkannya." Yang keempat, mendapat ampunan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur. Hadis dikutip dalam kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi. Yang kelima, jauh dari sifat malas. Rasulullah bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, mendapat berkah dari Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat. Yang ketujuh, dimudahkan masuk surga. Rasul bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat barda'in, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, jauh dari kelalaian. Rasulullah bersabda, laki-laki itu telah dikencengi setan pada telinganya. Maksud dari dalil di atas adalah orang yang malas bangun pagi, maka berarti ia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah juga berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Allah juga berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Yang kesembilan, mendapat rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10 waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah, ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11 lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Allah berfirman, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari supaya kamu merasa senang. Quran Surat Toha ayat 130. Allah kembali berfirman, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surat Kahf ayat 39. Yang ke-12 mendapat perlindungan dari Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ke-13 bisa melihat Allah di hari akhir. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat bulan purnama, beliau bersabda, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengapa luar biasanya jika kita sebagai umat muslim bisa bangun antara jam 3 sampai dengan waktu menjelang subuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.